Oke, kemarin kita bahas tentang gaya sentral ya. Jadi gaya sentral itu adalah yang bisa kita tulis besar gayanya itu adalah fungsi dari R saja ya. R itu adalah koordinat radial. Kemudian R topi di sini itu adalah vektor satuan dalam arah radial ya, yaitu besarnya vektor R dibagi dengan besarnya ya. Vektor R dibagi dengan besarnya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, kemarin kita bahas terkait dengan bahwa vektor F itu adalah gaya konservatif ya. Dia memenuhi sifat ini ya, curl F itu sama dengan 0 atau del cross F sama dengan 0. Ya, di mana Anda bisa buktikan dengan menggunakan Fx itu sama dengan X per R ya. Fr ini besarnya, Fy ini adalah Y per R, dengan Fr ini adalah besarnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kalau Anda bisa turunkan di sini, ini sebagai contoh saja, misalkan untuk yang komponen X-nya saja. Ya, komponen X-nya saja, itu del cross F, itu adalah do Fz per do Y, kurangi do Fy per do Z. Ya, jadi contohnya misalkan untuk do Fz per do Y, yang suku pertama ini, ya, jadi itu didapatkan bentuknya seperti ini. Ini untuk yang do Fz do Z, do Fz per do Y, maaf. Sedangkan do Fy per do Z itu akan saya dapatkan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kita dengan menggunakan syarat R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya. Itu akan saya dapatkan bentuk seperti ini. Jadi do R per do Y itu sama dengan Y per R, dan do R per do Z itu sama dengan Z per R. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, jadi adalah do R per do Y itu adalah R per Y per R gitu. Jadi ini adalah ZY per R, sedangkan ini adalah YZ per R ya. Jadi dia akan saling menghilangkan. Nah, begitu juga untuk yang komponen Y dan Z-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, del cross F sama dengan 0 itu artinya bahwa F itu bisa saya nyatakan sebagai gradien dari sebuah potensial ya gitu ya. Potensialnya itu adalah V fungsi R saja, ini adalah gradien ya. Jadi singkat kata bahwa V sebagai fungsi dari R itu sama dengan bisa dituliskan sebagai minus integral RS ke R, FR gitu DR. Oke. Nah, ini kita meninjau untuk jadi kalau dia itu gaya sentral gitu ya, karena kasusnya bisa direduksi menjadi gerak dua dimensi. Jadi kalau ada dua benda itu bisa kita reduksi ya, kasusnya itu menjadi satu benda. Kemarin kita udah bahas ini gitu ya, terkait ini. Jadi nanti gayanya itu persamaan geraknya itu akan apa istilahnya kita peroleh seperti ini adalah mu R double dot sama dengan FR kali R topi gitu ya. R dot di sini, ya, R double dot di sini. Ya ini turunan kedua dari R ya. R itu adalah R1 kurangi R2 ya. Sedangkan mu di sini adalah disebut massa reduksi. Oke. Nah, jadi
karena itu bisa kita reduksi menjadi kasus satu partikel gitu ya. Jadi nanti sebenarnya kita seterusnya itu bisa kita tinjau untuk gerak satu partikel gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kemarin kita sudah buktikan bahwa apa namanya momentum sudut dari gerak dari gaya sentral ini itu adalah 0 ya, sehingga bisa kita simpulkan itu adalah geraknya 2 dimensi. Nah, kemudian di sini juga kita udah bahas kemarin ya bahwa dalam gaya sentral itu terdapat dua besaran dua konstanta gerak ya kita nyebutnya. Yang pertama itu adalah L ya, L itu adalah momentum sudut ya, besarnya konstan. Kemudian yang kedua itu adalah energi mekanik ya. Energi mekanik itu adalah E sama dengan K plus V fungsi R gitu. Ini adalah konstan. Jadi apa namanya? Faktor ini itu adalah faktor sentrifugal ya kita nyebutnya. Yang L kuadrat per mu R kuadrat ya. Dan oh ya, jadi karena ini konstan, itu jadi kita bisa menurunkan terkait dengan ini adalah area ya. dA per dt itu adalah setengah R kuadrat theta dot, yang kita tahu ini adalah dA per dt ini adalah konstan ya. Jadi A di sini bergantung pada interval waktunya. Jadi kalau interval waktunya sama, maka luasnya sama ya. Ini yang terkait dengan hukum Kepler ya. Hukum Kepler itu diperoleh berdasarkan eksperimen. Ya, oke. Kemudian berikutnya, ini adalah potensial efektif ya. Jadi potensial efektif itu adalah potensial yang biasa kita dapatkan dari sebuah teori ditambah dengan faktor sentrifugalnya. Ya, gitu. Jadi kalau mau kita pecahkan dari hukum kekal energi mekanik ya, energi mekanik yang konstan itu didapatkan persamaan 7.57 ya. Ini kita persamaan 7.61 ini bisa kita peroleh theta sebagai fungsi dari R ya. Nanti kita balik itu jadi R sebagai fungsi dari theta itu merupakan persamaan orbitnya. Itu. Nah, kemudian suku kalau tadi itu adalah suku tangensialnya kita peroleh bahwa besar momentum sudut adalah konstan, sedangkan untuk faktor radialnya ya dengan mendefinisikan R sama dengan 1/U itu akan kita peroleh yang disebut namanya persamaan Binet ya. Persamaan Binet itu persamaan 7.67 ya, ini yang menggambarkan sebagai persamaan orbit ya, persamaan orbit. Terus kemarin juga kita udah bahas ya terkait dengan sifat dari potensial efektif ini. Ya, ini sebagai contoh untuk yang VR misalkan sama dengan setengah KR kuadrat. Ini adalah ini adalah potensial untuk osilator harmonik dalam ya 3 dimensi lah ya. Jadi sebenarnya ini karena ini potensial sentral itu kita bisa reduksi menjadi kasus 1 dimensi ya. Jadi hanya bergantung pada R saja gitu ya. Nah, kalau jadi misalkan untuk kasus osilator harmonik 3 dimensi atau 2 dimensi lah ya katakan. Itu bisa kita gambarkan ya. Potensial 7.72 itu seperti ini. Nah, jadi misalkan yang VR di sini yang biru ini, yang ini adalah yang ini. Ya, ini adalah yang setengah KR kuadrat gitu.
Gitu. Sedangkan yang ini yang saya tunjukkan yang merah ini adalah faktor sentrifugal ya. Yang apa? L kuadrat per ini. Yang ini nih. Nah, sedangkan gabungannya yang disebut potensial efektif itu adalah yang ini, yang di atas ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, potensial ini punya titik minimum di sini, berarti dia ada titik stabil gitu ya gambarannya. Jadi kita ngeceknya itu. Itu dari turunan pertama yang sama dengan 0. Kemudian turunannya sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya lebih besar dari 0. Itu dikatakan potensial efektif. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut namanya titik balik. Ya. Titik balik itu adalah R dot sama dengan 0. Itu kalau dari energi hukum kekalian energi mekanik itu kita dapat 7.73 ya. Kemudian itu Anda bisa pecahkan untuk dapat fungsi R-nya. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk lingkaran gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Lingkaran itu biasa di titik minimum ya. Yang tadi itu sebentar, mohon maaf. Yang tadi itu kan dia di minimum ya. Ininya. Jadi di R0 di sini itu adalah dia yang orbitnya adalah lingkaran. Gitu. Oke. Kemudian ini untuk kasus misalkan kalau ada gambar potensial efektifnya seperti ini juga sama ya. Berarti di sini ada titik stabil ya dengan energi minimum, dan pada energi minimum ini adalah lintasannya lingkaran gitu. Oke. Nah ini adalah gambaran ini di titik minimum ya. Yang ini yang lingkaran. Sedangkan yang elipsnya itu di sekitar sini. Yang elips itu, mohon maaf. Yang elips itu di sini misalkan untuk S1 ya. Jadi dia karena ada radiusnya itu ada 2 ya. Ada R1, ini berarti adalah radius yang paling pendek. Yang ini adalah radius yang paling panjang. Gitu. Jadi biasanya ini terkait dengan pusat gravitasinya ya, atau titik sentralnya gitu ya dari pergerakan itu. Ini misalkan adalah elips. Kalau yang di sini ini jadi kalau yang kasus energinya di bawah 0 ini yang disebut namanya keadaan terikat ya, atau bound state kita nyebutnya. Bound state tulisannya gini. Maaf. Bound state atau keadaan terikat lah ya gitu ya. Sedangkan untuk E lebih besar dari 0, kasusnya ini adalah hamburan. Ini berarti hamburan. Atau scattering lah kita nyebutnya. Hamburan. Hamburan. Oke. Nah, kalau yang di bound state ini ya itu dia orbitnya biasanya tertutup ya, itu adalah lingkaran dengan elips, sedangkan yang ini adalah terbuka. Kalau terbuka itu ya dia parabola atau hiperbola. Oke. Jadi ini kita review yang minggu-minggu lalu gitu ya. Kemudian ini contohnya untuk yang ini kasus untuk yang K sama dengan FR sama dengan K per R, di mana K itu adalah konstanta. Jadi kalau konstantanya itu adalah positif, ya kalau K-nya positif, ya itu berarti dia
apa namanya, dia di sini yang atas, dan gabungannya terhadap faktor dari sentrifugalnya, dia potensialnya yang atas ini. Sedangkan untuk yang K-nya lebih kecil dari 0, kalau saya gabungkan antara faktor sentrifugal dengan V-nya, itu didapatkan yang ini. Jadi untuk kasus apa namanya, yang sifatnya repulsif itu hanya ada hamburan, ya. Jadi apa, orbitnya itu parabola atau hiperbola. Sedangkan yang negatif dia memungkinkan adanya keadaan terikat, ya, di daerah sini gitu ya. Sedangkan yang di atasnya itu adalah hamburan. Oke. Saya lanjutkan, ini contoh kasus untuk hamburan gitu ya. Untuk yang misalkan K-nya itu lebih kecil dari 0 ya. Dia awalnya itu adalah atraktif gitu ya. Jadi dia ketika ini terhambur ya dia bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk hiperbola gitu ya. Kemudian ini ada kasus untuk yang K-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, apa namanya, kemudian apa lagi ya? Ini kita sebentar. Ini kasus untuk yang K lebih besar dari 0 dengan K sama dengan 0 dengan K lebih kecil dari 0. Ya. Jadi kalau yang kasus K sama dengan 0 tentunya dia tidak ada interaksi. Ini cuma kasus untuk gerak dalam gerak benda yang dia 2 dimensi menggunakan koordinat polar lah intinya gitu. Sedangkan untuk K lebih besar dari 0, ya ini gambar potensial efek seperti ini, dia hanya ada hamburan. Sedangkan untuk K lebih kecil dari 0, ya, tapi L-nya tidak sama dengan 0 tuh didapatkan ini. Ya. Dengan energi minimum itu adalah minus M K kuadrat per 2L kuadrat. Gitu. Oke, ini cara menemukan apa namanya titik minimumnya ya untuk yang K lebih kecil dari 0. Itu didapatkan ini adalah R0 ya, ini ada radius dari lingkarannya. Ya. Kemudian didapatkan pada titik minimum potensial efektifnya itu adalah sama dengan minus setengah M K kuadrat per L kuadrat. Jadi memang V efektifnya dia lebih kecil dari 0. Dan pada titik minimum ya E di sini sama dengan V efektif. Gitu. Oke, ini contoh penggunaan untuk persamaan Binet ya, untuk mencari apa namanya persamaan orbit. Ya, jadi persamaan orbit untuk yang F-nya sama dengan 1 per R kuadrat itu didapatkan persamaan 7,87. Ya, ini tidak 0 tentunya. Kalau yang 7,88 ini adalah yang 0. Jadi ini yang sifatnya homogen. Kita nyebutnya persamaan homogen karena sebelah kanannya 0. Jadi kalau kita pecahkan 7,88 itu solusinya 7,89 ya. Dan untuk solusi yang tidak nolnya ya itu kita sebut UP ya, yang hubungan tak homogen. Jadi dia berupa konstan di situ. Ya, jadi kalau kita dapatkan di sini UP-nya sama dengan minus MK per L kuadrat. Jadi secara umum U di situ adalah UP ditambah UH ya. Sehingga kita dapatkan adalah U itu sama dengan minus MK per L kuadrat ditambah A cos theta kurang V. Gitu. Nah di sini ada yang disebut namanya titik balik ya. Yang di gambar 7,18 sebentar 7,18 itu di sini ya. Jadi yang ini merupakan titik balik nih R1 dan R2 gitu.
Jadi ini adalah jari-jari yang paling pendek, yang R1, yang R2 itu jari-jari yang paling panjang. Oke, jadi kalau kita pecahkan ya, untuk yang apa namanya efektif ini pada R dot di sini, itu ada masukan ya, solusi ini didapatkan bahwa 7.92 itu ke titik 793, itu kita dapatkan A-nya itu sama dengan ini, yang 7.96. Ya, kemudian persamaan orbitnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi 7.97 dan 7.98 ya, di mana E di sini yang disebut eksentrisitas itu adalah E sama dengan minus A L kuadrat per MK ya. K-nya itu kita pilih lebih kecil dari 0 dulu lah yang paling mudah. Jadi ini yang dikatakan R minimum, R1 ini adalah R2. Maaf nih, R2 maaf ya. Tadi di gambarnya perasaan terbalik ya, sebentar. Oh ya, R2 yang paling panjang ya. Kalau R1 yang pendek. Ini terbalik nggak ya? Sebentar. Ini terbalik harusnya ya. R minimum itu harusnya yang, mohon maaf, berarti ini harus R1 ya. Yang di sini terbalik ya. R minimum itu R1 dan R maksimum itu adalah R2. Ini terbalik. Kemudian saya dapatkan bahwa eksentrisitas itu adalah memang dia terkait dengan konstanta-konstanta gerak ya, E, L, dan K gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini contohnya tadi ya. Jadi kalau yang di sini, titik fokus di sini itu biasanya apa namanya terkait dengan Anda bayangkan yang dalam misalkan sistem bumi matahari, matahari itu di fokusnya, sedangkan bumi itu di titik P di sini. Nah, tadi R1 itu adalah R minimum, ya. R1 ini adalah R1 di sini. Sedangkan yang maksimum, ya, itu jarak dari titik fokus ke ujung sini itu R2. Oke. Ya, oh ya, A di sini disebut namanya sumbu mayor, yang B itu lebih kecil dari A, itulah sumbu minor gitu ya. Oke, nah itu dari elips, dari gambarnya ya. Untuk K lebih kecil dari 0, sekali lagi. Jadi di sini bisa kita dapatkan bahwa A di sini memang dia terkait dengan K dan juga E gitu ya. Jadi K ini kalau dia itu lebih kecil dari 0, berarti E-nya kan lebih kecil dari 0. Dia berarti adalah keadaan terikat gitu ya. Itu bond state gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan antara R maksimum dengan R minimum, itu kita dapatkan perbandingan 1 plus E per 1 min E. Nah ini contoh untuk gambar-gambar orbit ya. Ini misalkan pada bidang XY itu adalah garis lurus, kemudian ini adalah apa namanya lingkaran. Lingkaran itu adalah yang E-nya sama dengan 0. Ya, sedangkan apa namanya untuk elips ya itu ada X kuadrat per A kuadrat. Ini nggak jelas ininya ya. Mohon maaf. Dari mana ya? Sebentar. Loh. Kok kesini lagi? Sebentar. Tadi halaman berapa ya? 254 ya.
Sebentar ya. Oke, kemudian memang ininya harus ada. Tadi ini harus di sini ada per ya. Ini ada per di sini. Ini per juga kayak kurang ini. Oke, itu kemudian ini ada parabola ya. Parabola itu jadi kalau untuk hiperbola sebentar. Kalau untuk jadi untuk lingkaran itu E-nya sama dengan 0, elips itu antara 0 sampai 1 ya. Sedangkan kalau untuk hiperbola maaf, sebentar. Hiperbola itu sebentar. Hiperbola itu E-nya lebih besar dari 1 ya. Sebentar. Jadi ini adalah elips, jadi itu ada antara E-nya itu di antara 0 dan 1. Oh, ini dia nih, sorry. Mohon maaf, ini datanya. Jadi untuk elips itu adalah 0,1, E sama dengan 0 itu adalah lingkaran gitu ya. Untuk E sama dengan 1, maaf, itu adalah parabola. Sedangkan E lebih besar dari 1, itu adalah hiperbola. Ya, jadi untuk E sama dengan 1 itu adalah parabola, E lebih besar dari 1 itu adalah hiperbola. Sedangkan untuk E lebih kecil dari 0 itu tidak diperbolehkan. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian ini adalah ada hukum Kepler terkait dengan planet, gitu ya. Ini dari data-datanya. Kalau Anda lihat, ya, apa namanya, untuk Merkuri itu epsilonnya, E-nya itu adalah E-nya itu adalah 0,267, kemudian sumbu majornya itu 5,79 ya, kelis 7 km ya. Kemudian periodenya Anda lihat itu dalam ukuran tahun ya, 0,24 ya. Sedangkan A3 per T kuadrat itu adalah ini. Ya, jadi ini adalah hukum Kepler. Ya. Kemudian ada juga yang disebut namanya perturbasi dari orbit lingkaran. Jadi kalau kita punya orbit lingkaran ya di sekitar titik minimum ya di E0 di sini. Jadi biasanya kita akan meninjau osilasi di sekitar sini gitu ya. Begitu. Nah, jadi kalau demikian ya itu akan kita peroleh. Jadi untuk apa namanya, karena osilasinya di sekitar ini, jadi potensial efektifnya ya turunannya minimumnya itu adalah sekian ya turunan efektifnya. Kemudian turunan keduanya saya evaluasi pada titik minimum itu saya dapatkan K efektif ini. Nah, kita peroleh bahwa K di sini agar supaya dia itu dapat orbit stabil, K-nya harus lebih kecil, K besar ya. Itu harus lebih kecil dari 0 ya, sehingga didapatkan istilahnya konstanta efektif pegas ya. Itu sama dengan minus K per R0 pangkat 3. Nah, jadi ini yang disebut namanya frekuensi dari apa namanya radial gitu ya, WR. Jadi maaf omega R ya. Omega R di sini adalah akar dari K efektif per mu. Ya, tinggal Anda masukkan saja.
Jadi solusinya itu pada R sama dengan R0 ya, itu pada T sama dengan T0 ya. Kalau kita dapatkan apa namanya? Jadi kalau pada R sama dengan R0, pada T sama dengan 0, ini berarti suku yang perturbatifnya itu kita dapatkan bentuknya seperti ini adalah merupakan fungsi sinus. Gitu. Oke, sebentar dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ini terkait dengan perturbasi dari orbit lingkaran. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi namanya orbit lingkaran itu dia bisa bergeser-geser lah ya gitu ya. Namanya benda bergerak gitu ya. Nah pergeseran ini adalah faktornya yang seperti ini. Begitu. Kemudian, nah ini contohnya untuk yang K sama dengan FR sama dengan KRN gitu ya. Anda bisa tinjau dia untuk orbit lingkarannya seperti apa, itu didapatkan seperti ini, ya, R0-nya. Kemudian turunan keduanya di evaluasi pada R sama dengan R0 ya, itu didapatkan seperti ini. Dengan omega ininya ini adalah akar dari KF per KF, K efektif gitu ya per mu. Didapatkan seperti ini. Nah tentunya di sini apa namanya turunan ininya karena ini adalah harus bernilai positif gitu ya. Maka FR di sini K-nya itu harus bernilai negatif gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ini mungkin kita ini kan lompat ya, langsung masuk ke bab berikutnya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Apa namanya gaya sentral? Untuk hari Rabu nanti kita latihan ya mungkin. Oh ini terakhir ini ya, mohon maaf. Kemarin tuh kita bahas terkait dengan ini ya, apa namanya sistem partikel ya. Mohon maaf, berarti ini harusnya kita tadi ya harusnya kita lanjutkan ya. Jadi sistem partikel ya, yaitu hukum kekalan dan tumbukan. Jadi kalau misalkan saya tinjau ada sistem partikel seperti ini ya, ada n besar buah, nah ini misalkan ini adalah partikel KMK gitu ya. Nah letak titik pusat massa itu didefinisikan seperti ini, persamaan 8.1. Dan ini adalah komponen-komponen
pusat massa pada sumbu X, komponen pusat massa pada sumbu Y, dan komponen pusat massa pada sumbu Z. Gitu. Kemudian ini adalah kecepatan pusat massanya, dan ini adalah percepatan pusat massanya ya gitu. Ya rasanya ini udah ya, minggu lalu udah ya. Nah yang akan kita bahas, jadi sekarang cepat saja. Ini adalah hukum kekalahan energi, hukum kekalahan momentum linier, hukum kekalahan momentum sudut, dan hukum kekalahan energi. Oke, saya langsung saja ya. Jadi kalau kita tinjau secara umum ya, untuk tiap partikel ya, itu memenuhi persamaan 8.13 ya, di mana FKE itu adalah terkait dengan eksternal, gaya eksternal, sedangkan FKI itu adalah internal. Jadi antar partikelnya kecuali dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau jumlahan gaya internal itu atau jumlahan gayanya sama dengan 0, itu mengakibatkan P besar. Di sana momentum sistem adalah konstan. Jadi dengan kata lain, kecepatan pusat massanya konstan. Ya. Oke. Nah ini kita bahas, kemarin rasanya udah ya, bahwa kalau saya jumlahkan secara ini pada satu partikel ke K ya. Ini untuk yang internal itu adalah jumlahan dari K sama dengan 1, maaf ini bukan K, harusnya ini L ya, L sama dengan 1, K-nya, L-nya tidak sama dengan K, ini adalah F, KL gitu ya. Dijumlahkan sampai ke N besar. Jadi ini didapatkan seperti ini. Kemudian untuk hukum kekalahan momentum sudut, ya, kita tahu bahwa untuk tiap-tiap partikel itu ada torsinya. Ya, torsinya itu adalah yang ini. Jadi ini dijumlahkan. Jadi kalau saya turunkan, itu didapatkan dl per dt itu sama dengan tau ya. Tau itu adalah torsi dari sistem. Ya, F-nya itu saya uraikan ada yang eksternal dan internal. Ini saya jumlahkan secara keseluruhan. Ya, jadi ini dapatnya persamaan 8.30. Nah ini dengan menggunakan hukum ketiga Newton bentuk kuat, ya artinya bahwa antara aksi reaksi KL itu dengan LK itu segaris ya, tapi dia arahnya berlawanan. Itu didapatkan seperti ini. Sehingga nanti akan saya dapatkan 8.31 ini akan 0 gitu ya, dijumlahkan secara keseluruhan. Jadi untuk kasus yang gaya-gaya internal interaksi itu pada akhirnya saling menghilangkan. Yang tinggal adalah gaya eksternalnya saja. Gitu. Oke, ini udah kita dapatkan ya kemarin, tahu sama dengan 0, ini sama dengan dl per dt sama dengan 0. L-nya konstan. Kemudian hukum kekalahan energi, ya ini secara khusus kita bahas hukum kekalahan energi mekanik, ya di mana yang kita tinjau misalkan gaya pada partikelnya itu kita ambil dia konservatif semuanya. Ya. Jadi kalau dia itu gayanya konservatif itu akan saya dapatkan ke 8.46. Ya. Jadi di mana V di sini itu adalah potensial ya. Potensial itu ada gabungan, ada yang eksternal dengan internal. Ini contohnya 8.48 itu adalah contoh kasus yang potensialnya internal seperti ini. Ya. Jadi untuk yang kasusnya secara umum ya, jadi kalau untuk VI nanti saya jumlahkan 8.48 itu jadi 8.49. Jadi mana VI itu adalah potensial dari eksternal, dari internal interaksi. Oke, kemarin juga kita udah bahas terkait dengan gerak roket ya. Ini gambarnya gerak roket ya. Jadi roket itu ini kecepatan relatif terhadap bumi ya, atau pengamat yang diam di bumi. Ya, jadi ini adalah kecepatan V ketika dia itu dibuang ya, itu
kecepatan roketnya dia bertambah ya dengan membuang bahan bakar sebanyak dm. Dm ini adalah negatif tapi dikasih tanda negatif ya supaya minus dm supaya dia nilainya positif. Jadi pada saat awal ya itu dia P-nya sebagai M kali V, sedangkan pada T plus DT ya itu kita lihat di sini ada dua apa istilahnya dua kecepatan gitu ya, V dan U gitu ya. Nah jadi kalau untuk apa namanya kecepatan roket ya dan kecepatan apa namanya bahan bakar di sini sebentar. Jadi U di sini itu adalah kecepatan relatif pembuangan bahan bakar pada relatif terhadap apa namanya relatif terhadap roket gitu ya, relatif terhadap roket ya. Jadi U itu adalah kecepatan relatif terhadap roket. Nah, sedangkan kalau untuk pengamat bumi kecepatannya jadi U plus V gitu ya. Jadi U plus V jadi didapatkan persamaan titik 52 ya. Nah, selisihnya gaya F itu adalah dP per dt. Ya, dP itu adalah P sebagai T fungsi T plus dt dikurangi PT ya. Itu didapatkan bentuknya MdV kurangi UdM. Oke. Sehingga F sama dengan dP per dt itu sama dengan MdV per dt dikurangi UdM per dt. Gitu. Oke, nah ini kita dapatkan persamaan 8.55 itu merupakan persamaan umum dari gerak roket. Ya, ini ada beberapa kasus, Anda bisa tinjau, ini juga kita udah pernah bahas ya. Nah, ini contohnya untuk yang kasus di mana ada gaya eksternal, tapi gaya eksternalnya itu adalah yang konstan, jadi gerak roket di sekitar permukaan bumi. Ya, kalau ini kita ambil konstan misalkan, ya, jadi bentuknya seperti ini itu didapatkan bahwa solusi untuk F sama dengan mg itu didapatkan V-nya itu sama dengan V0 dikurangi U log M0 per M ditambah GT. Gitu. Oke, itu untuk gerak roket. Kemudian juga kita kemarin minggu lalu itu bahas terkait dengan hukum kekalan dan tumbukan elastik ya. Jadi tumbukan elastik itu adalah ini tetap keduanya. Jadi ada tumbukan itu ada elastik dan tak elastik. Keduanya itu memenuhi persamaan hukum kekalan momentum linear ya. Sedangkan perbedaannya itu adalah untuk yang elastik dia berlaku hukum kekalan energi kinetik. Sedangkan yang tidak elastik itu tidak berlaku hukum kekalan energi kinetik. Nah, biasanya secara umum kalau yang kasus tadi tak ideal ya, realistisnya lah gitu ya. Tumbukan itu secara umum dia tumbukan tidak elastik. Ya, jadi hukum kekalan energi kinetik tidak berlaku. Sedangkan untuk tumbukan apa namanya elastik itu adalah kasus ideal. Kasus ideal. Nah, ini contoh untuk yang kasus yang apa namanya kasus tumbukan dua dimensi ya. Jadi awalnya itu benda itu diam, maaf, M1 itu seperti ini bentuknya. Jadi dia kecepatan V1I yang awalnya ini adalah benda M2-nya diam sebagai target istilahnya gitu. Kemudian akhirnya itu adalah dia terhambur gitu ya. Terhamburnya itu misalkan sederhananya itu pada bidang XY misalkan ya. Yang satu M1 membentuk sudut theta, yang satunya lagi M2 itu membentuk sudut V gitu ya. Jadi dengan menyamakan komponen dari keduanya momentum ya seperti ini itu didapatkan 8.70 dan 8.71. Karena ini diasumsikan temukan elastik itu memenuhi hukum kekalan energi kinetik. Jadi ini hasil yang Anda bisa dapatkan untuk yang temukan elastik ya 8.75.
Di sini ada beberapa kasus ya, misalkan untuk theta sama dengan 0, kemudian untuk M1 sama dengan M2, itu bagaimana ya, dan seterusnya. Jadi ini kemarin udah kita bahas ya. Sedangkan untuk kasus yang tidak elastik, misalkan, yaitu Anda tinggal ini aja, tambahkan suku 8.91 ya. Jadi KF itu sama dengan KI ditambah Q. Ya, jadi kalau Q-nya itu lebih besar dari 0 untuk konvensi di buku Arya, itu dia artinya exoergic, ya, itu artinya dia mengeluarkan energi, sedangkan lebih kecil dia sebutnya endoergic. Ya, jadi dia itu membutuhkan energi. Ya, ini Anda bisa lakukan sama seperti tadi ya, cuma nanti di sini ada Q-nya di sini. Nanti itu didapatkan Q ini adalah sama dengan persamaan 8.97 ya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ini ada beberapa contoh, Anda bisa baca sendiri ya. Minggu lalu kan sudah kita bahas. Ini juga terkait dengan pusat massa. Rasanya ini juga sudah. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Sebentar ya, sambil nunggu pertanyaan Anda, silahkan. Oke, ini misalkan kita meninjau tumbukan pada koordinat pusat massa ya. Nah, ini kita tahu bahwa pusat massa misalkan untuk kasus di satu dimensi ya. Dua partikel ya, satu dimensi. Ini persamaan 8.130. Dan kalau saya turunkan ya XC di sini, jadi VC ini adalah X.1 dengan X.2 ya. Jadi persamaan 8.31. Jadi bisa kita dapatkan di sini bahwa kecepatan pusat massa VC itu sama dengan mu per M2 kali V1I. Ya, jadi ini dengan kata lain, kalau saya tinjau tadi ya, yang kasusnya V1I ya, yang ininya diam, ini dengan kata lain dia kecepatan pusat massanya itu adalah sama dengan VC seperti ini. Gitu. Ini yang disebut namanya sistem koordinat laboratorium. Ya. Jadi satu benda bergerak, ya, yang lain itu adalah diam. Ya. Nah di sini bisa kita hitung kecepatan pusat massanya VC sama dengan sekian. Nah kemudian kalau saya anggap pusat massanya itu diam, ya. Jadi pusat massanya diam, itu artinya apa? Bahwa M1 di sini itu kecepatannya dalam koordinat sistem pusat massa, karena pusat massanya diam, kita anggap itu adalah V1I dikurangi V1I kurang VC. Ya. Sedangkan yang M2 di sini yang tadinya dia itu diam dalam koordinat lab,
dalam koordinat pusat massa, ya, jadi pusat massa itu dianggap diam. Jadi kalau dalam koordinat lab, pusat massa dia bergerak. Kalau dalam koordinat pusat massa, itu artinya pusat massanya diam. Ya, jadi M1 kecepatan awalnya itu adalah V1I kurangi VC, sedangkan M2 yang tadinya itu diam dalam koordinat lab, kecepatannya jadi minus VC. Gitu. Jadi sama halnya di sini, jadi Anda tinggal nanti ganti saja. Ya, jadi pada akhirnya memang didapatkan ya hukum kekalan momentumnya akan sama, harusnya tidak bergantung pada koordinat. Ya. Jadi apa namanya di sini namanya V1 itu yang inisial ya. Jadi yang V prime di sini itu prime di sini menunjukkan kuantitas yang digambarkan dengan dalam koordinat center pusat massa. Jadi CM CS ya, the center mass of coordinate system. Ya seperti ini. Ini V1I, V prime 1I itu sama dengan ini. Sedangkan V2I ya itu sama dengan min VC ya. Gitu. Jadi dalam koordinat pusat massa ini P prime 1I itu sama dengan ini. Sedangkan P2I di sini itu sama dengan ini. Jadi didapatkan kalau untuk total momentum linear dalam koordinat pusat massa sebelum tumbukan ya itu adalah 0 jadinya. Jadi P1 prime itu sama dengan 0. Itu dalam koordinat pusat massa gitu ya. Jadi pusat massa dianggap diam. Ini komponennya, kita bicara komponen. Kalau secara umum P-nya mah tetap apa istilahnya? Kalau kita meninjau secara P-nya itu sebagai vektor ya dia harus sama sebenarnya. Tidak bergantung pada koordinat kan. Ini kita bicara komponennya. Sedangkan untuk ini V1F di sini itu sama dengan sama dengan V1F prime ditambah VC gitu ini untuk yang akhirnya. Ya. Jadi seperti ini. Ini adalah θc di sini kita anggap. Nah, jadi dalam koordinat pusat massa, jadi karena pusat massa itu dianggap diam, jadi antara M1 dengan M2 dia segaris seperti ini tumbukannya. Kalau yang ini kan di lab gitu ya. Yang ini adalah di koordinat pusat massa gitu seperti itu. Jadi itu cuma penggunaan koordinat saja gitu ya. Ini di sini Anda bisa hitung ya terkait antara theta L yaitu dihitung dari lab ya dengan theta C yang dihitung dari koordinat pusat massa. Begitu. Oke, ini didapatkan misalkan contohnya kasus untuk yang tak elastik itu saya dapatkan tangan theta L itu sama dengan sin theta C per M1V1I dibagi M2V1F ditambah cos theta C gitu ya. Inti untuk tumbukan tak elastik dengan VI, V1I itu tidak sama dengan V1F gitu ya. Kalau untuk tumbukan elastik itu didapatkan lebih sederhana ya. V1I sama dengan V1F itu didapatkan tangan theta L sama dengan sin theta C dibagi M1 per M2 plus cos theta C. Ini adalah untuk tumbukan elastik. Ini Anda tinjau beberapa kasus, misalkan untuk M1 sama dengan M2, ya. Ini misalkan kasus antara ya proton dengan neutron lah ya. Jadi sama satu netral, satu positif gitu ya. Ini dianggap neutron itu padahal lebih berat ya. Tapi karena beda massa itu sangat kecil bisa dianggap sama gitu ya, contohnya. Itu tuh didapatkan untuk yang untuk yang elastik misalkan itu didapatkan bahwa tangan theta L itu sama dengan tangan theta C per 2. Jadi bisa dikatakan theta L di sini sama dengan theta C per 2. Sedangkan untuk kasus di mana M2 sangat besar dibandingkan M1 misalkan adalah ya elektron atau neutrino ya yang netral dengan inti atom misalkan ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa dikatakan untuk partikel yang satunya sangat berat ya itu bisa didapatkan bahwa theta L itu sama dengan theta C.
Kemudian untuk M1 lebih besar daripada M2 itu udah bisa ini sendiri. Kemudian ini ada contoh kasus di mana terkait dengan repulsive force. Repulsive itu gaya tolak-menolak. Ya. Jadi kalau K-nya positif, misalkan antara partikel alfa dengan inti atom misalkan. Ini percobaan Rutherford yang terkenal gitu ya. Jadi ini didapatkan bahwa seperti ini misalkan ya, ini adalah partikel alfanya, misalkan ini adalah inti atomnya gitu ya. Jadi dia karena ini adalah sama-sama positif, dia jadi terhambur gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kalau gambar A ini saya istilahnya sederhanakan ke B-nya jadi seperti ini gitu ya. Jadi B itu disebutnya faktor cross section. Cross section itu penampang lintang ya. Radius penampang lintang lah kita sebutnya. Gitu. R minimum ini adalah yang R jarak terdekat. Jarak terdekat antara M dengan Q. Antara partikel alfa misalkan dengan partikel dengan inti atom misalkan di F di sini. Oke. Nah dari sini kalau Anda pakai hubungan yang tadi di atas ya, untuk kasus hiperbola gitu ya. R-nya di sini lintasannya itu adalah A kali E kuadrat kurangi 1 per 1 kurang E cos theta. Gitu. Jadi didapat ini ya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa dari persamaan 8.157. Jadi sebentar. Sebentar. Oke. Oke. Jadi hubungan antara ini ada alfa dengan tangen theta gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi dari gambar ini dari 8.157 ya. Jadi ini didapatkan bahwa theta ditambah 2 alfa itu sama dengan pi ya. Jadi bisa terlihat itu dari sini. Dari gambar ini. Jadi nah ini bisa Anda lihat dari sini. Jadi yang ini sudut ini juga alfa gitu ya. Jadi 2 alfa tambah theta itu sama dengan pi atau 180 derajat. Gitu. Jadi didapatkan hubungan ini. Ya. Jadi didapatkan tangen theta per 2 itu sama dengan tokot tangen alfa. Intinya gitu. Ya, jadi dan untuk hiperbola kita dapatkan kan lintasannya seperti ini ya. Anda di atas itu bisa kita dapatkan bahwa dari persamaan di atas yaitu didapatkan bahwa alfa itu adalah sama dengan 1 per E. Ya, jadi ketika R-nya itu saya ambil ke sehingga theta itu akan sama dengan alfa. Gitu. Ini adalah untuk hubungan energinya tangen theta itu sama dengan akar dari M K kuadrat per 2E L kuadrat. Tentunya E di sini karena ini kasusnya adalah kasus hamburan, ini E di sini harus lebih besar. Mohon maaf. Kasusnya di sini berarti untuk E-nya itu lebih besar dari 0. Kasus hamburan. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Ini adalah momentum sudutnya. Ya. Ini adalah L sama dengan M V0 kali B. Gitu ya. Di mana B itu adalah radius dari penampang lintangnya. Ya.
Jadi ini bisa saya dapatkan bahwa tangen theta per 2 itu sama dengan K dibagi M V0 kuadrat B. Gitu. Ya, oke. Ini adalah contoh untuk kasus hamburan partikel alfa. Di sini yang dikatakan sigma itu sama dengan pi B kuadrat ya di sini. Itu adalah penampang lintangnya kita sebut. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Selasa kita latihan ya. Ada bahas juga materi. Rabunya ada bahas soal ya. Jadi nanti untuk besok 1 jam kita kuliah. 1 jam lagi kan besok emang 1 jam kan. Jadi untuk Rabu mungkin ya. Jadi nanti Anda ada apa namanya satu sesi gitu ya untuk jam satunya itu Anda mengerjakan soal apa namanya 2 jam apa 1 jam gitu ya atau nanti besok lah ya kita lihat waktunya besok yang jelas ada kuliah 1 jam nanti kita akan atur 1 jam berikutnya itu adalah apa namanya untuk tutorial gitu ya. Ada pertanyaan nggak sambil menunggu ya? Oke, selanjutnya kita meninjau sebentar dulu. Saya lihat SAP dulu ya. SAP sebentar.
Kita bahas terkait rigid body ini. Sebentar ya. Jadi, oke, saya ulangi lagi. Jadi benda tegar itu adalah sebuah benda ya yang dia itu dalam pergerakannya jarak relatif antar partikel itu tidak berubah. Atau dengan kata lain, bentuk bendanya tidak berubah ya ketika dia itu bergerak. Nah, benda tegar ini atau rigid bodies ini itu merupakan kasus yang ideal ya. Jadi secara umum benda itu ya tidak rigid ya. Jadi ketika dia itu bergerak tentunya bisa berubah bentuk ya. Gitu. Jadi ini adalah kasus khusus. Oke, jadi kita berbicara secara umum ya, kalau kita berbicara benda tegar ya, itu kita berbicara yang disebut namanya pusat massa gitu ya, atau rapat massa yang pertama. Kemudian yaitu adalah pusat massa. Nah, biasanya kalau secara umum itu kan benda itu dia terdiri dari atom-atom ya. Nah, jadi dia tuh bersifat diskrit ya kasusnya. Jadi ini diskrit. Ini diskrit ya. Diskrit. Nah, bagaimana sebuah hal yang diskrit ini itu bisa menjadi kontinu? Itu biasanya terkait dengan jumlah partikelnya ya, n di sini itu sangat-sangat besar gitu. Sehingga penjumlahan ini nanti akan menjadi integral ya. Di mana rho di sini itu yang disebut namanya rapat massa. Jadi rapat massa di sini secara yang paling umum itu adalah rapat massa per volume. Ya, itu yang disebut namanya rapat massa per volume atau massa jenis lah ya. Kemudian kita juga berbicara dalam hal ini adalah titik pusat massa. Gitu. Titik pusat massanya itu adalah sama dengan ini yang tadi kita bahas ya. Itu adalah jumlahan dari MK, RK, R vektor ya, lengan massanya dibagi dengan massa totalnya. Jadi kalau untuk aproksimasi benda kontinu itu saya dapatkan R besar di sini itu adalah 1/m yaitu massa total integral dari R dikali dengan Rho kali dV ya. Rho kali dV itu adalah massa bendanya ya, dm ya, dm besar ini. Jadi 9.6 ini adalah komponen dalam sumbu X ya. Yang ini pusat massa dalam sumbu X, pusat massa dalam sumbu Y, pusat massa dalam sumbu Z. Gitu. Kemudian kalau dia itu misalkan berbentuk area gitu atau thin shell lah ya gitu. Jadi rho di situ bisa kita reduksi menjadi sigma. Gitu. Sigma itu adalah rapat massa per luas atau per area lah ya. Itu dikatakan rapat massa permukaan. Kalau yang ini rapat massa volume ya gitu atau per volume lagi. Sama halnya juga untuk yang misalkan kawat tipis ya, sangat tipis, pusat massanya itu terkait dengan 1/m besar integral R lambda dl, di mana lambda itu adalah yang disebut rapat massa linear atau rapat massa per unit lah gitu ya. Di mana M besarnya ini massa totalnya itu adalah integral lambda dl. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini rasanya udah ya yang kemarin, minggu lalu.
Nah, ini misalkan Anda memperhitungkan pusat massa dari sebuah hemisfer. Hemisfer itu setengah bola ya, misalkan ya seperti itu. Jadi ini kalau dari gambar di sini itu dV-nya di situ. Ya, itu adalah pi kali a kuadrat dikurangi z kuadrat kali dz. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi dV di sini itu Anda tahu dari mana ini adalah bentuk volumenya seperti ini. Nanti kita lihat di sini. Ya, ini adalah dV di sini yang ini. Maaf ya. Ini dV di sini. Jadi kalau kita ambil di sini, ya apa istilahnya luasan ini, ya sebentar. Ya, ini radiusnya. Radiusnya itu kan adalah akar dari A kuadrat per Z kuadrat. Ya, tebalnya ini adalah DZ. Nah, ini udah ada nih, sorry, DZ itu tebal ya. Yang ini. Sorry, tebalnya. Sedangkan radius dari hemisfer ini itu adalah akar dari A kuadrat kurangi Z kuadrat. Yang ini. Ya. Yang merah ini. Sehingga akan saya dapatkan bahwa pakai Pitagoras itu adalah akar dari A kuadrat kurangi Z kuadrat. Sehingga namanya volume itu kan adalah luas kali tebal ya. Luas itu adalah pi kali akar dari A kuadrat per Z kuadrat kuadrat ya. Jadi sehingga didapatkan besaran ini ya pi kali A kuadrat kurangi Z kuadrat. Sedangkan tebalnya itu adalah dz. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu saya dapatkan untuk yang atasnya itu saya dapatkan seperti ini. Ya, Anda ambil rho-nya di sini konstan ya. Jadi rho-nya ini konstan, dia bisa keluar gitu ya. Pi-nya juga sama konstan. Hasil integrasinya akan Anda dapatkan bahwa ini sama dengan 3/8A. Begitu. Sampai sini lah pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ini untuk yang dalamnya tuh ada ya. Jadi dalamnya tuh ada apa namanya hemisfer, tapi dia ada rapat masanya. Rapat masanya itu kan dia rho di sini. Berarti dia ada isinya. Gitu. Sedangkan kalau dia itu thin cell, apa hemispherical cell, cell itu artinya cuma ini aja, cuma apa istilahnya permukaannya saja. Ya, nah kalau permukaannya saja itu kita dapatkan keliling dikali dengan tebalnya. Kan karena radiusnya itu adalah akar dari A kuadrat kurang Z kuadrat pangkat setengah, akar dari A kuadrat kurang Z kuadrat ya. Jadi yang 2pi kali R di sini itu adalah kelilingnya. Jadi ini adalah keliling. Yang ini adalah keliling. Ya, dikali dengan tebalnya. Ya, tebalnya itu adalah A kali D theta. Gitu. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan Z sama dengan A sin theta dan DZ itu sama dengan A cos theta D theta, itu didapatkan bahwa D theta itu sama dengan DZ per A cos theta sama dengan DZ per A kuadrat kurangi Z kuadrat gitu ya. Nanti integralnya itu dari bukan dari 0 sampai A, tapi dia dari tetanya dari terhadap theta. Jadi tetanya itu integrasinya dari 0 sampai pi gitu ya. Seperti itu.
Oke, sampai sini adalah pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Eh, hmm, Nah, ini misalkan contohnya ada kerucut ya. Kerucut, kalau kerucut itu Anda bisa hitung pusat masanya. Ya, ini adalah misalkan radius yang paling banyak itu adalah A, ini adalah DY gitu, ini adalah tingginya Y, sana tingginya H di sini. Oh, ini langsung pakai komputer ya. Ya, intinya nanti Anda bisa hitung lah ya bahwa untuk kasus yang untuk komponen Y-nya seperti apa dan X-nya itu seperti apa. Oke, kemudian ini terkait dengan rotasi terhadap sebuah sumbu ya. Jadi misalkan saya punya sudut rotasi yang seperti ini, seperti pada gambar 9.5a yang ini. Ya, ini ada theta di sini, ini ada phi, kemudian ada psi di sini. Gitu. Jadi kalau saya ambil apa namanya phi sama dengan theta sama dengan psi, gitu, itu saya dapatkan bahwa phi dot itu sama dengan theta dot sama dengan omega. Oke. Jadi didapatkan bahwa titik ke K itu sama dengan RK kali omega. Dan omeganya ini dia sama untuk setiap titik. Ya, sehingga dalam rotasi vektor, VK itu sama dengan omega cross RK. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sampai sini aja dulu ya. Ininya kuliahnya sebentar.